Halo Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget. Yes, alright Smart Viewers. Nah, sekarang kita di sini udah kedatangan ada Mas Isyak dari Gorengan. Halo Isyak. Halo, Mas Halo Ishak. semua, halo. Apa kabar? Mantap nih Isyak. Amin, sehat Isyak. Sehat semua ya? Tanpa disangka ya, ternyata tadi kita sebelumnya udah ngobrol-ngobrol, udah seumuran. Gue sama Isyak sejurusan. Kampusnya pun cuma seberangan ya. Yes. Oh my God, Isyak. Oke, Isyak. Nah ini gue penasaran banget sama gorengan gitu kan. Nah ini kan digadang-gadang memang banget bisa dibilang dengan ya jajanan kekinian lah gitu. Tapi sebenarnya gue tuh masih ambigu deh dengan nama jajanan kekinian tuh, maksudnya kayak jajanan dulu terus dibikin kekinian, atau sebenarnya lebih ke karena digodok cita rasanya kan, atau apa sebenarnya istilah jajanan kekinian sendiri yang bisa lo bilang gimana? Jadi kalau menurut gue jajanan kekinian itu mungkin yang dulu sudah pernah ada, cuman belum pernah di branding, istilahnya belum pernah kedengeran nama brandingnya. Nah itu kita inovasikan, kita create, tapi dengan satu yang tadi gue bilang, dengan kreasi, inovasi, dan taste-nya yang kita jaga sih. Seperti itu. Kalau menurut gue kekinian seperti itu. Oke. Gitu. Buat memang sih sekarang aja kayak penjualannya kayak aktif gitu kan, misalnya semuanya di sosmed. Kalau misalnya gorengan dulu kan di gerobak ya. Ini Iya, di gerobak. sosmed itu udah. Gitu kan, gue juga. Tinggal ambil lagi kalau digoreng dulu kan. Benar. Gue pilih nih gitu. Iya. Tapi yang pengen gue nanyain juga di gorengan ini, berarti sebenarnya ini langsung ke depan dulu aja deh. Di depan gue pengen tanya dulu, kayak di gorengan sendiri itu dari hulu ke hilir gorengan semuanya ada, atau ada beberapa aja sih yang ada di produk-produknya gitu? Oke, kalau misalkan produk, gue tuh awal keluarin tuh 4 bro. Itu bakwan, cireng, risol, sama tahu. Nah, tapi kan kita pikir kita semua pasti tahu ya bahwa gorengan itu kan nggak hanya segitu doang. Nah, tapi kita selalu berkreasi, kayak kemarin kita keluarin pisang. Nah, itu juga nanti kita akan nextnya, kita juga akan keluarin juga gitu loh. Nah, pisang ini kita buat waktu bulan Ramadan dan puasa, karena kita tahu mungkin orang-orang yang mengikuti puasa dan Lebaran itu suka banget sama makanan taste manis, makanya kita keluarin pisang goreng. Nah, setelah itu tapi karena edisional, akhirnya kita take out, cuman ternyata kita lihat penjualannya orang-orang itu sangat-sangat tertarik sekali dengan pisang, dan mungkin dengan taste-nya yang manis gitu. Karena kita keluarin pisang wijen. Nah, setelah itu kita keluarin juga kemarin itu namanya tempe to the moon. Tempe yang segede, kalau mungkin nanti bro itu kalian makan, itu namanya bakwan kita segede kertas, kayak kertas besar. Nah, itu kita buat tempe juga, tapi dengan besarannya sama seperti kayak bakwan kita yang besar. Jadi tempenya besar lah, segede muka kita lah Randy. Ya ampun. Nah itu juga kita tambahin dengan saus kacang. Nah itu akan jadi menu tambahan juga, dan tapi akan maksudnya untuk existingnya juga akan pakai tempe. Nah tapi nextnya juga kita akan membuat juga sih kayak produk-produk yang mungkin gorengan lalu bikin, kita inovasikan dengan nama dan inovasi yang kita buat kekinian seperti itu. Jadi pasti akan lebih banyak lagi sih produk-produk yang kita akan luncurkan lagi dari gorengan. Oh, mantap. Oke. Nah ini kalau ngomongin soal kekinian juga, kan kalau gue lihat di Instagramnya gorengan tuh banyak nama-nama menu yang nyentrik gitu ya. Yang tadi baru disebut juga nyentrik tuh, tempe to the moon gitu kan. Betul. Ini si Nathan aja bingung tuh pas lagi disebut. Itu boleh ini nggak sih di spill gitu ke smart viewers beberapa cerita gitu mungkin ketika ide tentang nama-nama menu itu kepikiran. Nah, good question sih menurut gua. Karena dulu gue juga sempat pikir, karena gue partner berempat sekarang. Waktu itu kita berpikir itu menunya namanya apa ya, maksudnya lucu gitu ya, maksudnya yang kekinian, karena kan kita namanya gorengan kekinian. Nah waktu kita pikir, kita ambil nama kayak bakwan, itu bakwan XXL check, itu kan sebenarnya kan XXL itu kita ambil dari Taiwanese snack, mungkin yang kalian juga suka makan. Kita
Nah setelah itu, tapi ceknya itu kan waktu itu kan di TikTok itu lagi rame kan, activity check atau apapun cek gitu loh. Nah itu kita ambil dari situ juga. Setelah itu yang kedua risol makan cuy. Mungkin kita juga tahu itu sebutannya siapa gitu ya. Setelah itu tahu mipan susu. Waktu itu menurut gua karena lagi hits juga gitu loh. Ya kan nama yang lagunya mipan susu. Nah itu lagi tren juga. Terus yang keempat itu cireng asyap. Nah, lu juga pasti kan tahu juga nih nama asyap itu dari siapa gitu loh. Jadi kita nyentrikin dengan perpaduan yang kita bilang kekinian dengan slogan-slogan juga kekinian juga yang lagi trending juga di kalangan-kalangan milenial. Nah, yang terakhir kemarin itu kita bikin namanya tempe to the moon. Nah, jujur gue juga main kripto. Kalian juga mungkin ada main juga kali investment di kripto ya. Nah, waktu sebelum kita launchingin tempe itu, gue bingung, gue lagi duduk diem, gue ini tempe apa ya? Nah, tadinya kita pikir tempein aja atau apa kayak kurang bagus gitu ya. Setelah itu gue pikir apa yang nama yang lagi cukup lumayan brand nyentrik dan lagi booming gitu loh. Waktu gue pikir, wah ternyata kenapa nggak kita bikin namanya tempe to the moon? Wah akhirnya pas waktu gue share, siapa tahu penjualnya juga to the moon juga kan sampai bulan gitu ya kan. Oh gitu. Gue jangan ketawa tadi. Jadi itu. Iya gitu loh. Jadi gue pikir wah kayak slogan ini juga lagi dipakai nih, apalagi slogannya cukup mendunia kan. Waktu itu gue pikir semua orang ngomong to the moon, apa to the moon, ini to the moon. Nah akhirnya gue bilang udahlah kita bikin namanya tempe to the moon gitu loh. Dengan iya kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya awalnya dari cuan juga ya nama ininya. Gue mikirnya tadi to the moon apa nih, ini Frank Sinatra nih Fly Me to the Moon. Ternyata dari si pesawatnya si Bapak Kai. Iya. Itu. Oh my god. Tadinya maunya to the bone bro, cuman kita Iya betul. Kayaknya bahaya kalau to the bone deh. Ntar jadi galau, jangan. Jadi galau. Masa makan tempe enak-enak lu galau, udah kayak enak gitu rasanya. Tapi kalau misalkan ini Ishak, kalau misalkan lo ngegunain apa ya jargon gitu ya yang memang dari awal udah terkenal, itu nggak kayak dipermasalahin gitu, misalkan yang Asyap gitu dan lain-lain. Sampai sekarang sih jujur enggak sih, belum, maksudnya nggak dipermasalahin sih ya. Maksudnya mungkin kan itu kan karena slogan umum kan yang menurut gua semua orang boleh katakan dan semua orang boleh pakai gitu loh. Banyak juga sih brand-brand lain juga yang memakai slogan-slogan untuk seperti itu gitu loh. Ya jangan sampai lah, kalau bisa kita ajak collab malah yang ada slogan. Itu kayak ini ya, senggol-senggol tipis ya. Iya, senggol tipis bro. Lumayan buat budget marketing kan. Gitu. Tapi gini Ishak, yang ini agak berat dikit nih yang pengen gue tanyain nih. Kalau gorengan itu kan sesuatu yang udah merakyat ya, istilahnya udah di mana-mana ada, terlepas dari gimana inovasinya gorengan sendiri. Nah, apa sih strategi yang biasanya kalian terapin agar brand kalian yang ngejual makanan yang sudah merakyat ini itu bisa ngegaet pasar gitu? Oke, jadi sebenarnya dari awal itu kenapa kita milih gorengan? Karena kita pikir tuh dari kita waktu gua kecil juga ya, maksudnya dari gua kecil waktu gua mungkin SD atau zaman bokap nyokap gua gitu ya, itu emang udah suka sama namanya gorengan. Nah, cuman waktu itu tuh menurut gua gorengan itu agak-agak lumayan menurun, apalagi penjualnya di pinggir jalan abang-abangnya waktu awal pandemi apalagi ya. Mungkin karena orang-orang itu takut dengan makan gorengan dengan minyaknya, dengan kualitasnya yang mungkin agak kurang gitu ya. Maksudnya orang kan waktu itu pertama tuh itu benar-benar parno sekali gitu loh. Nah, akhirnya dengan segmen seperti itu yang gue pikir, wah kayaknya semua kalangan masuk nih, nggak hanya milenial aja, tapi untuk kalangan atas dan kalangan bawah tuh ternyata masuk semuanya. Nah setelah itu gue berpikir kayaknya unik banget untuk kita launchingin gorengan ini, apalagi di tengah pandemi.
Karena di pandemi ini gue pikir gorengan ini kita branding dengan branding minyak yang bersih, karena emang kita terapin juga dalam segi SOP kita itu minyak bersih yang kita harus jaga, karena dengan istilahnya dengan minyak itu kita waktu kita makan kan tenggorokannya juga pasti kelihatan ini minyak yang bekas atau istilahnya minyak yang baru gitu loh. Dari segi itu kelihatan banget, dan secara kualitas untuk packagingnya pun juga kita jaga dari mungkin. Nah, packaging ini sebenarnya mungkin yang nanti kalian bisa nikmati di packaging itu kayak berbentuk koran sebenarnya. Nah, dulu kan kita tahu banget dari dulu itu gorengan itu kan selalu identik dengan koran atau enggak kertas ujian, bro. Iya. Iya kan? Ngomong ujian ini. Gue mau ketawa ya kertas ujian ya. Atau enggak biasanya kertas kertas kenaikan kelas biasanya. Iya, rapor. Rapor juga gitu kan. Nah, kita dari gorengan juga tidak meninggalkan tradisi itu, tapi kita bikin inovasi dengan membuat branding koran yang istilahnya seperti koran gitu loh, teman, kita inovasikan. Nah, dari situ kita udah package dengan konsep yang inovatif dengan gorengan jajanan masa kini kita bilangnya, dengan kualitas yang istilahnya makanannya pun waktu kita makan gorengan kita pun tidak harus takut gitu, karena ini gorengan yang kita benar-benar kualitasnya sangat kita jaga, seperti itu sih. Makanya marketnya itu sekarang waktu itu jujur waktu pertama-tama itu kita targetinnya ke kalangan milenial, bro. Setelah itu tapi mulai kesini ternyata wah nggak juga ya, ternyata kalangan istilahnya bokap nyokap kita pun juga ternyata menyukai juga gitu. Tapi mungkin dengan cara makan yang berbeda aja, mungkin karena kita kan bumbu nih, kita kan juga memakai istilahnya bumbu, ada kari, ada dan lain-lainnya, bumbu yang tabur. Nah, kebanyakan kalangan yang udah bokap nyokap kita itu maunya makan yang gorengan polos dengan cabai rawit gitu loh, makanya kita juga tambahkan cabai rawit juga, seperti itu sih. Oke. Jadi ada pilihan juga ya, menyediakan pilihan. Ada. Gimana lo mau makan gorengannya itu seperti apa? Berarti gue termasuk yang kalangan bapak ibu di atas kalian dong. Gue kan sukanya pakai makan gorengan pakai cabe, ya kan? Itu kan berarti model desain packagingnya kekinian tapi masih menimbulkan rasa-rasa nostalgia. Wih, cakep. Iya, betul. Nostalgianya ya, bukan karena gue yang tua ya, tapi nostalgianya. Baik. Itu dia Smart Viewers. Ini kita tahan dulu sebentar karena ini mau lewat. Habis ini kita kan langsung cicip udah dikirimin dari. Ayo dong. Akan kita makan-makan. Smart Viewers yang penasaran. Jangan kemana-mana, tetap di sore-sore seru. Seru banget.